dalam rimba terdapat rusa, rusa terpanah di bagian kepala. Mari kita terus berusaha, semoga kita bisa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Untuk kalian yang lagi sakit, aku doakan semoga diberi kesembuhan. Dan yang lagi mengalami kesulitan, aku doakan semoga dipermudah segala urusannya. Amin amin Allahumma amin. Seperti biasa, kali ini tuh aku mau share lagi ke kalian kegiatan aku dan aktivitas aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku mau ngapain aja, kalian tonton videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Nah tadi tuh ada Pak Suami ya teman-teman. Pak Suami tuh lagi bersiap-siap untuk pergi mancing. Jadi dia tuh udah janjian sama temennya untuk pergi mancing ikan ya. Ya kalau misalnya Pak Suami pergi mancing ikan, aku tuh merasa seneng ya teman-teman. Karena walaupun kadang itu nggak banyak, tapi sedikit itu minimal dia itu pasti bawa ikan gitu ya. Jadi rasanya itu seneng kalau misalnya Pak Suami pulang bawa ikan gitu ya. Dan juga kalau misalnya pergi mancing itu kan bisa juga kayak jadi ajang me time gitu ya teman-teman buat Pak Suami setelah capek bekerja. Dan juga terkadang itu capek dengan tangisan anak-anak gitu ya. Jadinya dia itu sambil pergi mancing juga sambil me time dan menenangkan pikiran gitu. Oke deh, balik lagi ke videonya nih teman-teman. Aku itu lagi siap-siap mau masak-memasak. Ini masih lanjutan dari videoku yang aku pasang-pasang hordeng ya. Kalian bisa lihat sendiri kan, bajunya juga masih sama atau kostumnya itu juga masih sama ya. Karena ini tuh di hari yang sama gitu. Setelah kelar aku itu pasang-pasangin hordeng semuanya itu, lalu aku videoin semuanya. Nah itu tuh aku cuman istirahat sebentar, lalu aku itu lanjut buat langsung beraktivitas masak-masak ya teman-teman. Jadi aku itu masaknya itu udah agak rada sore sih ya, karena memang Pak Suami itu sekarang juga pulangnya memang cepet gitu. Cuman kadang kalau Pak Suami itu nggak terlalu langsung makan gitu teman-teman. Jadinya terkadang aku itu masaknya itu agak rada santai-santai gitulah pokoknya ya. Nah di sebelah di wajan yang kecil, maksud aku itu aku udah tumisin bawang. Terus di wajan yang ini aku udah goreng untuk singkong. Banyak banget ya teman-teman yang pada nanyain sama aku untuk resep singkong ini tuh tipsnya itu agar gurih itu gimana. Nah kalau untuk singkong ini tuh kita goreng aja seperti biasa ya teman-teman, dengan api yang jangan terlalu besar supaya nggak hangus. Nanti pas teman-teman numis sambelnya itu ditumis sampai bener-bener mateng, lalu didinginkan dulu. Kalau misalnya sambelnya udah dingin, baru deh diaduk-adukin dengan si singkong. Kalau misalnya sambal itu masih panas, itu biasanya untuk singkong itu cepat banget melempamnya. Nah ini ya teman-teman, aku itu lagi ngaduk-ngadukin si singkong. Pokoknya kalau misalnya aku lagi buru-buru, aku masak pakai 2 tungku. Di wajan yang kecil aku itu masak apa ya, kayak sayur sawi gitu ya teman-teman, kayak ditumis tapi dikasih air gitulah. Aku nggak tahu itu namanya apa, entah dibening, entah ditumis gitu ya. Pokoknya itulah ya teman-teman, aku tuh masak sayur sawi. Dan kalau misalnya masak sayur sawi itu tuh aku selalu rendam dulu sekitar beberapa menit gitu ya dengan air garam. Takutnya nanti kalau ada serangga-serangga, ada ulat, ada apa gitu ya, pokoknya itu pasti bakalan mati gitu. Jadi kalau misalnya untuk sayur-sayur itu sebelum dimasak usahakan direndam dulu dengan air garam supaya para kuman-kuman itu pada mati. Nah di sini tuh untuk keripiknya itu tuh udah ada yang matang. Pokoknya di sini tuh langsung diangkat lalu digoreng lagi untuk tahap berikutnya gitu ya teman-teman, atau untuk ronde berikutnya. Kalau misalnya untuk masak singkong ini tuh menurut aku jangan yang terlalu langsung banyak gitu ya, supaya dia itu benar-benar matang secara sempurna gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku gendong si kakak ya teman-teman. Jadi dia itu tadi menangis ngelihat ayahnya itu pergi mancing. Dia itu gila-gila gitu, pokoknya dia itu sampai tumbang, habis itu guling-guling gitu ya karena nangis ngelihat ayahnya itu pergi gitu. Makanya aku gendong dulu untuk sebentar gitu ya teman-teman. Aku kasih keripik singkong. Kalau untuk adik sih, untuk adek dia itu nggak nangis ya teman-teman, dia itu diam-diam aja, makanya aku nggak gendong gitu ya. Nah setelah si kakak itu anteng, udah aku kasih keripik singkong, lalu aku itu lanjut lagi buat masak. Anak-anak juga udah aman, terkendali. Mereka itu tuh sibuk makan keripik singkong gitu ya, walaupun agak rada keras gitu ya teman-teman. Terus juga tadi aku kasih buah pepaya gitu, jadi biar mereka itu anteng dan tenang. Jadinya aku itu bisa leluasa buat memasak.
Sambil aku nungguin singkongnya itu bener-bener mateng, aku juga sambil buat ngelipat pakaian karena menggoreng singkong itu kan lumayan lama ya. Karena kan menggunakan api yang kecil, jadi bisalah disambi-sambi buat ngangkatin pakaian ini ya. Dan pakaian ini kan semuanya udah pada kering gitu. Jadinya sebelum nanti itu banyak debu gitu ya. Jadi udah di sini aku angkat aja. Nah, ini tuh untuk singkongnya itu di ronde yang terakhir itu udah matang ya teman-teman. Jadi di sini aku langsung angkat dan aku kurangin untuk minyak yang ada di wajan ini ya. Di sini tuh aku mau pakai untuk numis sambal. Jadi sambalnya tadi itu aku blender, tapi ya seperti biasalah kalau untuk memblender sambal itu tuh aku gunain minyak ya supaya aromanya itu lebih mantul dan nggak terlalu langu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya menggunakan air itu terkadang suka bau langu gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan minyak, langunya tuh nggak terlalu yang tercium-cium banget. Jangan lupa buat dikasih garam dan juga dikasih micin. Karena seperti yang sering aku bilang, kalau aku masak sambal tuh biasanya aku gunakan itu micin ya, bukan penyedap rasa, bukan juga Royco. Maksudnya Royco sama penyedap rasa kan sama. Pokoknya bukan penyedap rasa deh, aku itu gunakan micin. Dan di sini tuh aku juga salin nih teman-teman untuk si sayur sawi yang udah mateng. Aku langsung salin ke dalam wadah supaya lebih enak aja gitu ya nanti biar dipindahin ke meja makan. It's been way too long. Oh ya teman-teman, untuk kalian yang udah muji aku di kolom komentar, katanya suka banget dengan suara dubbingku yang gak lebay, yang tegas dan bikin semangat. Aku benar-benar ucapkan terima kasih banyak ya. Aku itu memang kalau ngomong itu ya kayak gini ya teman-teman, gak bisa yang kayak lembut-lembut gitu ya. Karena memang bawaan suaraku ini ya kayak gini gitu, serak-serak kayak gimana gitulah ya. Pokoknya walaupun suaraku ini serak-serak kayak gini tuh gak enak didengar. Semoga kalian tuh masih tetap enjoy. Dan juga aku tuh sengaja banget kalau dubbing itu tuh dengan memberikan nada suara itu yang benar-benar bersemangat ya, supaya para penonton yang mendengarnya juga ikutan semangat. Takutnya kalau misalnya kita itu bicaranya itu terlalu pelan, yang ada penonton itu malah kayak ngantuk gitu ya teman-teman. Jadi ya di sini aku tuh berikan suara dubbing terbaikku, yaitu dengan suaraku yang lantang dan juga memberikan semangat. Udah kelar aku masak-masak dan udah juga aku itu lap-lap untuk meja. Di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu ya teman-teman. Jadi di sini aku langsung sapu-sapu untuk si dapur aku ini, karena kalau yang namanya habis masak pasti banyak banget sampah-sampahnya, pasti banyak banget kotorannya ya. Jadi di sini tuh aku mau sapu-sapu aja dulu untuk dapur aku ini supaya lebih lega. Alhamdulillah udah kelar nyapu-nyapu, dan di sini juga untuk sambelnya udah dingin ya teman-teman. Jadi langsung aku cemplungin untuk si singkongnya, dan di sini langsung aku aduk-aduk aja ya untuk si singkong ini. Dan kalau misalnya udah tercampur rata ya dia udah, di sini aku tuh mau langsung salin aja untuk si singkong ini ya teman-teman ke dalam piring. Jadi di sini aku salin untuk semuanya. Kalau yang namanya udah masak singkong kayak gini pasti auto bakalan nambah-nambah ya teman-teman makan itu nanti. Terkadang juga nggak dijadiin sambal, dijadiin cemilan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting habis, yang penting keluarga itu suka. Nah, inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Ada sayur sawi dan juga di sini tuh ada keripik singkong. Nggak apa-apa lah keseringan makan singkong ya teman-teman. Ya, singkong juga makanan yang enak kok ya. Apalagi dibikin keripik itu tuh bener-bener mantul banget. Oke, kalau yang udah masak-masak itu pasti banyak banget piring-piring kotor kan. Jadi ya udah, jangan sampai piring kotornya itu dibiarin menumpuk. Makanya di sini tuh aku putuskan untuk langsung nyuci piring aja, supaya piring aku itu nggak numpuk ya teman-teman. Terkadang itu tuh aku juga suka mager buat nyuci piring gitu ya. Cuman kalau misalnya piring itu banyak, aku juga merasa sumpek gitu. Jadi jika aku itu lagi bersemangat, aku usahain untuk piring itu jangan sampai ada yang menumpuk. When all I can is thinking about you. Kalian jangan salfok ya dengan suara anak-anak, karena mereka tuh lagi main pas aku lagi dubbing ini ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau langsung aja ya buat sapa-sapa kalian semuanya, daripada nanti itu aku lupa. Entah kenapa terkadang itu tuh kalau misalnya udah asik cerita, udah asik ngobrol gitu ya, bawaannya tuh suka lupa buat nyapa-nyapa gitu ya teman-teman. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya kalian bantu aku untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap aku update video terbaru.
Dan untuk kalian yang merasa videoku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh videoku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta untuk kalian yang udah selalu mensupport aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Oh ya teman-teman, aku benar-benar minta maaf jika misalnya terkadang itu di dubbing suara aku itu atau misalnya nada bicara aku itu agak rada berasa cepat gitu ya teman-teman. Terkadang itu kalau misalnya moodku itu lagi bagus, aku itu lagi bersemangat gitu ya, terkadang itu tuh aku nggak nyadar kalau misalnya aku itu tuh ngomong itu berasa cepat gitu ya teman-teman. Dan juga terkadang itu tuh kalau misalnya aku itu ngomong, aku itu ngerasa aku itu udah pelan gitu, tapi mungkin kalian tuh mendengarnya masih cepat. Jadi ya semoga kalian tuh masih tetap enjoy lah ya. Insya Allah untuk kedepannya aku akan selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas video, memperbaiki dubbing, memperbaiki editing, pokoknya memperbaiki segala-galanya lah ya. Karena di sini tuh aku juga masih dalam proses belajar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang salah dari videoku, jangan dibully, tapi berikanlah kritik dan saran agar channelku atau videoku ini bisa menjadi lebih baik. Nah tadi itu aku nyuci piring itu udah lumayan kesorean, jadi aku itu lanjut mandi. Dan di sini tuh di malam harinya ya teman-teman, di sini tuh nggak terlalu lama lagi anak-anak mau aku tidurkan gitu. Jadi sebelum anak-anak tidur, di sini aku tuh mau beberesan ya teman-teman, mau beres-beres mainannya anak-anak, mau beresin tempat tidur dan beberesan yang segala macem lah pokoknya ya. Jadi di sini tuh kalau misalnya anak-anak mau tidur ya selalu seperti inilah ya dramanya. Dan di sini tuh anak-anak itu pinter banget ya teman-teman. Mereka itu bantuin aku buat nyusunin mainannya ke dalam keranjang ini ya. Dan di sini juga banyak resek sampah. Di sini aku langsung sapu aja untuk ruang serbaguna aku ya, karena di sini tuh lumayan kotor. Kalau udah dipakai anak-anak itu main tuh suka banyak apa ya, kayak pasir gitu loh teman-teman. There's not much to do when all I can. Di sini aku juga sapu untuk kamar ya, karena kamar juga kayak berasa udah nggak enak buat diinjek. Itu tuh ternyata kayak sampah-sampah jajan itu suka dibawain anak-anak ke dalam kamar ya. Jadi terkadang kalau aku bukain jajan gitu ya teman-teman, aku itu mau buang kulitnya itu tuh suka nangis merekanya gitu. Jadi terkadang kalau misalnya udah buka jajan gitu ya udah dikasih sama kulit-kulitnya sekalian buat dijadiin mainan, nanti baru udah disapu semuanya gitu. Alhamdulillah untuk urusan sapu menyapu ini tuh udah kelar. Rasanya itu udah berasa lega gitu ya. Kalau misalnya kita itu mau tidur, rumah itu udah bersih, udah rapi. Rumahku ini kan kecil ya teman-teman, jadi nggak membutuhkan waktu yang lama untuk bebersihnya gitu di malam hari. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat sendiri ya, anak-anak itu lagi main, lagi berpelukan kayak Teletubbies. Sekarang itu mereka tuh lagi senang-senangnya berpelukan gitu ya. Jadi terkadang itu mereka tuh kelihatan gemes banget. Untuk ruang depan udah bersih. Di sini aku lanjut buat susun piring yang sudah aku cuci tadi ya teman-teman, supaya besok pagi mood aku itu akan kembali berkualitas dan benar-benar bagus pokoknya ya. Kadang itu yang bikin mood aku itu agak rada rusak ya, ngeliat tumpukan-tumpukan kayak gini, tapi terkadang itu mager buat ngeberesinnya gitu ya. Jadi mumpung malam ini aku itu benar-benar bersemangat, aku beresin aja untuk semua piring-piring yang udah aku cuci. Siapa tahu besok pagi aku itu semangatnya itu menggelora lagi. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need. Alhamdulillah udah kelar buat aku susunin piring. Masih berlanjut nih aktivitas aku, belum berhabis-habis ya teman-teman. Aktivitas aku ini masih banyak aja sampai malam ya. Mungkin kalau untuk di videoin secara keseluruhan aktivitas aku kayaknya nggak bakalan cukup deh ini memori handphone ya. Jadi di sini tuh aku mau beresin tempat tidur. Jadi sebelum tidur ya inilah ya teman-teman, beresin tempat tidur dulu. Jadi nanti tuh tinggal ganti baju anak-anak lalu langsung tidur aja. Nah itu tuh ada kasur santai yang aku letak di bawah dan juga dikasih bantal dan selimut. Itu tuh adalah tempat tidurnya Pak suami ya. Karena kalau misalnya kami tidur di spring bed ini semuanya itu nggak bakalan muat. Jadinya Pak suami tuh ngalah, dia tidur di bawah. Aku ucapkan terima kasih ya untuk kalian yang sudah nonton video aku. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu lagi untuk di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.